Sahabatku, Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh alangkah indahnya kita berjumpa kembali untuk saling semangati dalam melewati hari ini dengan firman Tuhan dari Teh Hangat. Seduhkan hati, hadirkan semangat oleh firman Tuhan dari Filemon ayat yang ke-15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 16, bukan sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kita memperhatikan beberapa kata yang sangat istimewa yang menunjukkan bagaimana perubahan hidup seorang Kristen yang bernama Onesimus, yaitu dari sejenak menjadi selama-lamanya, dari dahulunya hamba menjadi saudara yang kekasih, dari bagiku menjadi bagimu, dari secara manusia menjadi di dalam Tuhan. Hidup Injil itu adalah mewujudkan sukacita pribadi maupun di dalam berelasi yang berdampak daripada pembaruan seutuhnya, meliputi 4 dimensi yang dinyatakan oleh kehidupan Onesimus di dalam relasinya kepada Paulus dan kemudian dengan Filemon. Yang pertama, dimensi waktu. Dari sejenak atau sebentar menjadi selama-lamanya. Orientasi hidup itu sebenarnya dan seharusnya bukan kepada kesementaraan atau yang bersifat fana, melainkan kepada kekekalan selama-lamanya. Ingat, kasih setia Allah yang tak berkesudahan dan rahmat Tuhan yang tidak habis-habisnya. Kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Besar kesetiaanmu. Alamilah itu di dalam kehidupan yang teruji untuk selama-lamanya. Yang kedua, dimensi status. Bukan lagi hamba, melainkan sebagai saudara yang kekasih. Bagaimanakah kita memandang sesama dan juga pekerjaannya di dalam berelasi, dalam kehidupan sehari-hari? Kita telah membaca bagaimana Onesimus yang dahulunya adalah hamba, setelah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, oleh imannya membawanya menjadi anak-anak Allah. Dan menjadi anak-anak Allah di dalam tubuh Kristus itu juga saling mengasihi sebagai saudara yang kekasih. Hubungan anggota tubuh Kristus ini yang telah dinyatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita pun juga, khususnya Filemon, juga menyadari tentang relasi itu, supaya menerima Onesimus tidak lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Kiranya juga demikian di dalam hubungan saudara dengan saudara-saudara satu sama lain, yaitu sebagai saudara yang kekasih, yang menyatakan kasih Kristus. Latihlah dirimu untuk memandang diri sendiri dan juga sesamamu sebagai saudara yang kekasih. Yang ketiga, dimensi relasi. Bagiku, yaitu Paulus, menjadi bagimu, yaitu terhadap Filemon. Hidup yang berdampak terhadap sekelilingnya, dari kepada Paulus menjadi kepada orang-orang lain yang lebih luas, yaitu kepada Filemon, dan seterusnya kepada orang-orang kudus yang lain. Bukan lagi sebagai satu kewajiban atau tanggung jawab, tetapi sebagai satu kerelaan, sebagai gaya hidup, sebagai satu semangat, sebagai satu karakter. Bagaimana kita ini menunjukkan hidup kita bagi orang lain, bagi sesama. Tidak lagi hubungan semata-mata antara atasan dan bawahan, tetapi kerelaan yang menyatakan kasih, ketersalingan,
saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, saling menghargai, saling menghormati, dan yang lain-lainnya di dalam pelayanan dengan hati. Yang terakhir, dimensi tanggung jawab secara manusia menjadi di dalam Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, apapun yang dikatakan, bagaimana kita berpikir dan perasaan kita, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan semata-mata hanya untuk manusia. Itulah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus kepada kita semua, khususnya bagaimana Filemon memperlakukan dan menerima Onesimus itu sebagai saudara yang kekasih. Sehingga dengan demikian kita ini selalu hidup bukan hanya di hadapan sesama, di hadapan orang lain, juga lebih daripada itu kita harus hidup seperti di hadapan Tuhan, dan lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Peduli. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, sehingga kita boleh belajar bagaimana kita hidup menjalankan kehidupan kita sesuai dengan 4 dimensi tersebut, di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan berelasi. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan. Tolonglah ya Tuhan, 4 dimensi ini boleh mewarnai kehidupan kami selaku pribadi dan berelasi, sehingga kami boleh menyatakan kasih Kristus, menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup di dalam diri kami. Kami boleh hidup sungguh-sungguh menyatakan Tuhan, kasih-Mu, perbuatan-Mu itu melalui kehidupan kami kepada orang lain. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.